Halo, berjumpa lagi dalam video ketiga saya yang merupakan lanjutan dari End of Chapter Capital Budgeting CFA Level 1. Oke, kita mulai nomor 17 ya. Di sini ada dua project dengan cash flow yang diberikan, NPV dan IRR juga diberikan, kemudian diskon rate apa yang akan menghasilkan same NPV for both project. Jadi di sini kita gambarkan untuk project 1, CF0-nya min 100, CF1-nya 36, frekuensinya 4 kali. Sementara untuk project kedua, CF0-nya min 100, CF1-nya 0 dengan frekuensi 3 kali, dan CF2-nya 175. Ini sama saja kalau Anda terus menuliskan CF1 0, CF2 0, CF3 0, dan CF4 175. Itu sama saja. Nah, untuk mengerjakan soal ini paling gampang jika Anda memiliki dua kalkulator fisik, ya. Karena kalau Anda satu cukup lumayan, Anda harus membolak-balik. Saya akan mengerjakan ini dengan menggunakan dua kalkulator. Di kanan saya sudah ada, saya memiliki BA2 Plus Profesional walaupun tidak terlihat oleh pemirsa sekalian. Di sebelah kiri saya ada BA2 Plus biasa. Untuk yang sebelah BA2 Plus, saya menginput untuk project 1 sesuai dengan yang telah diberikan. Dan di sini saya akan mengetes menggunakan rate-nya 5, kemudian di sini saya misalnya 12, misalnya 13, dan di sini saya mungkin ada di sekitaran 16 kali ya. Untuk yang saya coba 5 dulu, saya compute, itu dapatnya sekitar 27,6. Kemudian kalau saya ganti menjadi 12, saya compute dapat sekitar 9,34. Kalau saya input 13, itu dapatnya sekitar 7,08. Apabila saya input 16, saya dapatnya sekitar 0,73. Nah, kemudian saya beralih dengan kalkulator saya yang kedua, yang sudah saya input, CF0 min 100, CF1-nya 0 sebanyak 3 kali, dan CF2-nya 175. Saya input untuk I-nya 5, saya akan menghitung, dapat 43. Kelihatannya jauh sekali, jadi antara 27 dan 43. Sekarang kita coba yang 12, enter, compute, dapat 11. Nah, ini lebih masuk akal. Sebenarnya dari sini saya bisa tahu jawabannya itu tidak mungkin A. Oke? Kalau kita coba yang C ya, 16 ya, di sini. Ini dapat negatif 3,3. Ini juga tidak mungkin. Saya pasti langsung bisa tahu ini jawabannya pasti B, pasti di antara sekitar ini. Ini jadi kayak metode Sherlock Holmes. Jadi kalau jawabannya bukan A, jawabannya bukan C, maka jawabannya benar pastilah B. Seperti itu metode deduksinya Sherlock Holmes. Nah, kalau kita coba lagi untuk misalnya NPV-nya 13, kita akan mendapat 7,3. Kita akan melihat bahwa ini sangat sama, mirip, mendekati. Jadi pasti jawabannya sebenarnya antara 13, something. Oke, begitu Anda tidak perlu sampai dapat persis angka, yang penting Anda langsung bisa deduksi, memilih jawaban yang tepat, dan Anda melangkah ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang nomor 18. Di sini dia concern project has multiple IRR, kemudian how many discount rate produce zero NPV. Wah, kalau ini tidak terlalu susah. Kita cukup menulis kembali awalnya seperti biasa. Oke, seperti ini. CF0 min 50. CF1-nya 100 0 min 50. 100 0 50. Oke. Kemudian di sini IRR. Oh, NPV ya. NPV. Nah, di sini ada
03262. Oke, PV 0 enter. Oke, 0. Kemudian kita coba 032. Bukan, kita coba lagi 62. Dapatnya negatif 0,03. Kalau kita lihat jawabannya, kunci jawabannya nomor 18 itu C. Jadi dianggap pada saat kita menginput 62 itu juga 0. 2, 0. Ya, mendekati. Oke, jawabannya jadi ada 2. Oke, lanjut ke nomor 19. Oh, ini cuma masalah teori, sebenarnya sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya sih. Jadi kalau misalnya ada vertikal, ini horizontal, dan ini yang misalnya project pertama, kemudian project kedua. Misalnya ini yang pertama, misalnya ini yang kedua. Nah, yang disebut crossover tuh ini, ketika bertabrakan antara dua project ini. Maka crossover itu adalah ketika dua project memiliki NPV yang sama. Oke, kemudian with regard to net present value, the point at which a profile cross the vertical axis, vertikal ya di sini ya, PV ya. Ini jawabannya adalah yang pasti bukan C, karena kalau yang bawah inilah baru IRR, ya kan, definisi. Apakah dua poin memiliki NPV yang sama? Bukan, itu ketika pada saat bertabrakan di sini kan. Jadi ini juga bukan. Jawabannya tinggal yang B, ya kan. Kemudian yang nomor 21, with regard to NPV, the point profile cross the horizontal. Oke, ini yang tadi ya, yang IRR ya. Horizontal itu kan yang di sini kan, yang bawah ini kan, IRR ini ya, horizontal. Oke, lanjut nomor terakhir, with regard to capital budgeting, appropriate estimate of incremental cash flow from a project is least likely. Jadi capital budgeting itu kan dia menggunakan cost of capital ya. Nah, cost of capital ini kan sudah termasuk interest cost kan. Jadi kalau misalnya dihitung lagi interest cost-nya, itu akan terjadi double counting. Nanti kita akan belajar bahwa di bab-bab berikutnya cost of capital ini ada sebutannya cost of equity dan cost of debt. Penjumlahan daripada ini secara proporsional. Oke, jadi nomor 22 ini least likely adalah interest cost. Itu saja, dan ini mengakhirin daripada video ketiga dan sekaligus mengakhirin untuk end of chapter dari reading 32.